Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati dari kelas Ekis 6H dengan NIM 19040100216. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama yaitu jelaskan beberapa cara pembayaran ekonomi internasional beserta contoh kasusnya. Yang pertama yaitu dengan cara pembayaran di muka, kemudian kemudian selanjutnya yaitu konsiansi, kemudian pembayaran dengan wesel, kemudian selanjutnya yaitu pembayaran dengan surat kredit, selanjutnya yaitu pembayaran dengan emas, kemudian pembayaran dengan kompensasi pribadi sendiri. Contoh kasusnya yaitu seperti misalnya Yahya mempunyai uang sebanyak 100 euro kepada Mr. Samo di Inggris atau sebanyak 1.725. Kurs menunjukkan 1 euro sebanyak 17.253. Kemudian Zakaria mempunyai piutang sebanyak 100 euro kepada John. Dari keempat orang tersebut, penyelesaian utang piutang itu dilakukan dengan cara Mr. John membayar utangnya kepada Mr. Samo tersebut sebanyak 100 euro dan Yahya membayar utangnya sebanyak 1.725 kepada Zakaria. Nah, cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi dunia. Yang pertama yaitu ASEAN, Association of Association, di mana persatuan negara-negara Asia Tenggara ini tidak cuma dibentuk untuk menjaga stabilitas politik. Salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini itu tanggal 8 Agustus 1967 adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu IMF, di mana dana moneter ini internasional atau IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan lahirnya lembaga ini adalah untuk melancarkan moneter internasional. Yang selanjutnya yaitu APEC, di mana pada bulan November pada tahun 1989, lembaga ini adalah bentuk kerjasama internasional antar negara-negara Asia Pasifik untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara-negara anggotanya. Yang selanjutnya yaitu WTO, di mana WTO ini adalah satu-satunya organizer yang berurusan dengan peraturan global di mana perdagangan antar negara ini, sementara WTC adalah organisasi yang dapat ditempatkan di negara mana saja untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Soal yang keempat yaitu apa faktor penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu utang negara yang berlebihan, kemudian pertumbuhan ekonomi yang macet, kemudian laju inflasi yang sangat tinggi. Soal kelima yaitu ceritakan menurut pemahaman Anda setelah mempelajari materi ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber energi Amerika Serikat misalnya sangat bergantungan pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi
teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatif.